Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya. Halo, hari ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya sebagai HR, juga sebagai si pelamar kerja, tentang bagaimana HRD notice kepada si pelamar kerja di first impression-nya pada saat proses pemanggilan kerja. Ada beberapa hal. Yang pertama, datang on time atau lebih awal dari jadwal yang sudah dijadwalkan. Misalkan pemanggilan hari Senin jam 9 pagi gitu. Jadi teman-teman harus sudah standby itu 30 menit sebelum waktunya gitu. Itu buat penilaian tersendiri bagi HR bahwa orang ini on time. Pertama, orang ini prepare gitu, orang ini bisa manajemen waktunya bagus gitu. Jadi kita bisa nilai dari situ. Beda hal ketika teman-teman datang lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan gitu. Mungkin HRD-nya juga akan ini di notice juga, tapi agak kurang baik. Karena apa? Karena pasti kita akan memperhitungkan jamnya gitu. Dia dijadwalkan jam 9, kenapa setengah 10 atau jam 10 dia baru datang gitu. Dan itu berpengaruh terhadap ketika ada beberapa kandidat yang diproses, teman-teman yang datang lebih lama pasti akan lebih lama juga untuk interviewnya gitu. Jadi diusahakan untuk bisa datang on time ketika ada pemanggilan kerja, karena itu salah satu poin plusnya juga gitu ya. Yang kedua, berpakaian formal, setidaknya rapih lah, jangan selengean gitu. Jangan pada saat interview pakai celana pensil. Ada tuh ya yang buat cowok-cowok, terutama yang fresh graduate ya. Itu saya sering temuin ketika ada pemanggilan kerja, itu dia pakai celana yang pensil, yang ketat gitu. Ya yang dulu-dulu sempat ngetren itulah, celana-celana yang kayak gitu. Terus pakai sepatunya, sepatu zaman-zaman sekolah. Kita tidak mengharuskan teman-teman pakai pantofel, pakai jas, pakai blazer, enggak. Tapi setidaknya rapi. Kalaupun memang mau pakai sepatunya bukan sepatu cats yang casual seperti itu. Ada yang sepatu lebih formal, walaupun bukan sepatu pantofel, tapi dia lebih formal gitu. Terus bajunya juga diperhatikan lebih rapi. Itu juga poin gitu. Saya juga beberapa sering temuin gitu, pakai bajunya juga kurang rapi, karena itu juga buat penilaian gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sadar ketika performance appraisal di per 6 bulan atau di per 1 tahun, itu ada beberapa perusahaan yang memasukkan tentang kerapihan karyawan gitu. Beberapa perusahaan yang menegur keras ketika karyawannya pakai sendal jepit, pakai celana jeans tapi yang sobek-sobek gitu. Itu kenapa kita berlakukan seperti itu? Karena kan kalau di perusahaan yang industrial non kreatif ya, ada tukang mangga. Di industrial non kreatif, kalau yang seperti itu tuh agak dilihatnya kurang enak, kurang ada poinnya gitu. Beda halnya ketika kita ada di perusahaan yang memang industri kreatif gitu, yang bener-bener nggak peduli deh kalian mau berpakaian apa, yang penting kreativitasnya jalan gitu. Dan saya pun pernah
kerja di perusahaan yang seperti itu. Terserah kalian mau pakai sandal jepit, mau pakai bakiak, mau apapun lah, mau pakai celana pendek, mau pakai celana robek-robek, yang penting kreativitasnya terus jalan gitu. Yang penting tidak terlalu memikirkan pakaian sih, penampilan gitu, lebih bebas, lebih fleksibel. Yang penting kreativitasnya terus jalan gitu. Dan itu memang ada perusahaan yang seperti itu juga ada, perusahaan yang mau lebih formal juga ada, tergantung kita lihat budaya kerjanya seperti apa, kita lihat budaya perusahaannya seperti apa gitu. Kita harus bisa menempatkan diri untuk itu gitu. Jadi lihat-lihat dulu. Nah, itu nanti akan menyangkut di hal lain yang berkaitan dengan perusahaan yang kalian harus tahu ketika kalian harus ngelamar gitu. Yang ketiga, kalian harus menyiapkan CV dengan rapi. Karena lagi-lagi saya sharing, ketika saya interview kerja, saya biasanya suka minta CV-nya dong gitu. Saya coba lihat CV-nya. Itu ada yang dia baru pakai klip gitu ya, rapihin CV-nya, dirapihin, ininya diambil satu-satu dari plastik, dirapihin sama dia, baru di strapless atau dia pakai paper clip kayak gitu. Nah, itu kan kita sebagai HR itu juga ada penilaiannya loh. Kok ini kandidat ini nggak prepare ya? Kandidat ini tidak menyiapkan dengan sebaik mungkin gitu. Memang lebih baik ketika memang si HR minta, coba saya lihat CV Anda. Kalian harus kasih udah komplit semua. Data-datanya semuanya sudah komplit. Data diri, CV, berkas-berkas lain, paklaring, terutama paklaring, jangan lupa. Karena itu menjadi poin penting ketika kita mau hire kandidat gitu. Kita harus benar-benar bedah paklaring. Jadi kalian juga harus menyiapkan CV dengan rapi gitu. Ketika si HR minta CV Anda, ya langsung berikan dengan rapi tanpa harus kumpul-kumpulin dulu, ngerapihin dulu, straplessin dulu, klipnya dulu baru dikasih gitu. Jadi harus disiapkan dari rumah. Kita akan nilai itu sebagai kalian bisa prepare, kalian bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan rapi. Kita kan sudah tahu ketika kita dipanggil kerja, kita sudah harus menyiapkan CV, kita sudah harus menyiapkan apa yang diperlukan gitu. Dan ini pun pernah saya temuin bahwa ketika saya hire orang, pada proses rekrutmen, ketika saya minta CV-nya, dia nggak bawa gitu. Dia bilang sudah ada di salah satu platform itu ya, platform online itu kan sudah ada di sana gitu. Jadi dia tidak bawa sama sekali. Nah, di sini saya cuma mau bilang bahwa iya, memang sudah ada CV-nya gitu. Cuman kan kalau di platform itu tidak benar-benar komplit. Kita mau yang benar-benar komplit, kita mau yang kadang gini, kita kan panggil bukan cuma 1 atau 2 orang, itu banyak. Mungkin HR-nya ada yang punya waktu untuk ngeprint, ada yang tidak. Jadi setidaknya mau CV itu dipakai atau tidak, mau CV itu nanti diminta atau tidak sama HR-nya, kalian harus tetap nyiapin itu gitu. Jangan sampai nanti ketika diminta CV-nya, loh kan sudah ada, loh kok saya sudah kirim. Di platform itu ada. Beda halnya ketika kalian sudah email ya. Kalau kalian sudah email, itu pasti kita tidak minta lagi karena kita sudah pasti print dari emailnya. Tapi kalau kalian bilang sudah ada kok di platform itu ya, platform pencari kerja itu biasanya kalau saya udah warning sih untuk kandidat yang seperti itu gitu. Jadi saya sudah mulai, ya paling kita tanya sedikit terus kita stop, tidak lebih dalam saya gali tentang pengalaman kerjanya gitu. Karena buat saya
itu sudah terlihat sih, prepare-nya, terus itu bisa mencerminkan ya, misalkan ketika nanti dia sudah misalkan bisa bergabung lah sama perusahaan tersebut, dia akan lebih menyepelekan tanggung jawabnya gitu ya. Mungkin tidak semuanya seperti itu, cuman ada beberapa hal yang kalian memang harus prepare ketika memang mau melamar kerja. Yang keempat itu memperkenalkan diri dengan tepat. Pernah saya bahas di video sebelumnya. Ketika kalian dipersilakan untuk memperkenalkan diri oleh interviewer, perkenalkan diri secara poin-poin yang bisa membuat HR itu interest. Perkenalkan diri nama Anda, perkenalkan diri domisili Anda, perkenalkan diri. Kalau saya biasanya langsung memperkenalkan diri tentang pengalaman kerja saya gitu. Jadi jangan buang waktu untuk memperkenalkan diri silsilah keluarga Anda gitu. Di di keadaan tertentu memang diperlukan. Mungkin untuk fresh graduate itu masih bisa diterima. Tapi kalau untuk yang sudah berpengalaman, itu tidak dianjurkan untuk memperkenalkan diri seperti itu. Jadi ketika kalian sudah memperkenalkan biodata diri Anda, perkenalkan langsung poin-poin pengalaman kerja Anda. Karena itu waktu yang tepat untuk menginformasikan bahwa Anda unggul dalam pekerjaan Anda gitu. Buat HRD itu interest, karena dari situ itu akan ada yang namanya diskusi lebih dalam. Pasti itu akan digali sama HR-nya tentang pengalaman kerja Anda, tentang bagaimana Anda bekerja secara teamwork, secara individual, bagaimana bekerja secara di bawah deadline. Itu pasti nanti akan ditanya, akan digali terus gitu, karena interviewernya itu mau tahu bagaimana Anda bekerja di tempat sebelumnya gitu. Dan lagi-lagi diingat bahwa proses interview itu ada waktunya. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Jangan buang waktu dengan sia-sia gitu. Biasanya kalau sudah memperkenalkan diri terus memperkenalkan hal-hal yang di luar dengan pekerjaan, itu pasti di stop sama HR-nya terus langsung ditanya tentang pengalaman. Biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai ada celah untuk HR itu nangkepnya kurang baik tentang Anda. Jadi gimana caranya memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi ya Anda harus teman-teman harus benar-benar memahami nih apa yang menjadi pekerjaan di tempat sebelumnya gitu. Pengalamannya apa aja itu harus benar-benar dicerna dengan baik dan disampaikan dengan informatif. Ingat, pada saat interview kalian harus informatif, kalian harus komunikatif, dan seefisien mungkin. Jadi 3 hal itu yang benar-benar harus dimanfaatkan. Jangan sampai terbuang waktu begitu aja. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar kalian sudah incer gitu. Ya. Nextnya, memahami tentang job desk sebelumnya. Gitu yang tadi saya bilang. Pasti interviewer itu akan menggali tentang job desk sebelumnya. Dia mau tahu bagaimana Anda bekerja sebelumnya. Keunggulan-keunggulan apa yang pernah Anda lakukan di pekerjaan Anda. Itu ungkapin semua. Jelasin semuanya. Kayak gitu. Ketika Anda memang posisinya sudah
staf ke atas gitu ya. Jelaskan bagaimana teman-teman memanage timnya gitu, karena untuk teman-teman yang staf ke atas itu sudah bukan lagi fokus terhadap pekerjaan intinya. Karena apa? Karena kan sudah ada timnya, sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah didelegasikan ke tim-timnya. Jadi ceritakan juga bagaimana Anda menganalisa, bagaimana teman-teman persuasif terhadap timnya, bagaimana memanage timnya, bagaimana caranya berkomunikasi dan memperlakukan timnya gitu. Itu digali semua. Biasanya kalau saya akan buat cerita, saya akan buat case-case tertentu, dan saya mau tahu bagaimana orang itu memahami tentang timnya, bagaimana dia persuasif yang penting terhadap timnya. Karena yang saya tahu, ketika satu tim itu bongkar pasang terus ya, masuk keluar. Ketika sebuah tim itu selalu ada yang namanya bongkar pasang ya. Tim yang termasuk, terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian resign, terus begitu terus. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana si atasan memanage timnya tersebut. Karena beberapa hal ketika seseorang memutuskan untuk resign bukan karena pekerjaannya, tapi karena bagaimana atasannya itu memanage dia, memperlakukan dia gitu. Jadi itu yang sering saya gali ketika memang harus menginterview posisi staf ke atas gitu. Jadi intinya ketika teman-teman mau interview, kalian harus tahu dengan detail job desk-nya apa gitu. Ketika kalian menjelaskan, ya job desk saya ini gitu, itu harus benar-benar kalian teman-teman tuh tahu persis job desk-nya, pekerjaannya, tanggung jawabnya, reportingnya gitu. Itu pasti akan dinilai juga sama HR-nya ya. Kalaupun dulu saya pernah interview memang beberapa posisi SPG SPB gitu. Saya tanya betul bagaimana dia memperlakukan customer, bagaimana dia punya feeling orang ini akan menjadi customernya dia yang melakukan pembelian atau tidak. Bagaimana caranya mereka menjemput bola, bagaimana caranya mereka ketika ada customer datang ke counter mereka, itu customer bisa beli. Bagaimana cara penyambutannya, bagaimana mereka harus memperlakukannya, bagaimana ketika customer itu lihat-lihat tentang produk mereka, apakah mereka harus langsung samperin si customer itu atau mereka tunggu dulu beberapa menit gitu. Jadi saya gali dari situ bahwa skill itu bukan cuman skill yang di belakang meja gitu ya, Microsoft Office, tapi juga bagaimana skill secara sosialnya. Ketika SPG itu kan memang tidak di belakang meja yang saya pernah tanganin ya, karena dia di counter, mereka menjual suatu produk. Ketika ada customer, bagaimana caranya customer itu akhirnya melakukan pembelian. Nah, itu pun saya gali bagaimana cara dia memperlakukan pertama memperlakukan orang-orang di sekitarnya, memperlakukan customer, memperlakukan teman-teman di lingkungan pekerjaannya gitu. Jadi pekerjaan yang harus kalian pahami bukan cuma pekerjaan yang menjadi job desk inti, tapi juga tentang sekitar dan lingkungan, karena banyak posisi yang bukan hanya di belakang meja, tapi dia harus tampil di depan untuk menarik customer, bagaimana caranya melakukan pembelian gitu. Jadi intinya harus benar-benar paham betul tentang proses kerja
Selanjutnya tentang memahami perusahaan. Ketika kalian panggil sama salah satu perusahaan, kalian harus cari tahu tentang perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Berdiri di tahun berapa juga kalian harus tahu. Ya, memang tidak terlalu dipertanyakan ya tentang berdirinya tahun berapa. Tapi itu biasanya kan kalau ketika kita searching tentang suatu perusahaan gitu ya, ini perusahaan A bergerak di bidang apa, berdiri pada tahun berapa gitu. Menyangkut yang sebelumnya tadi tentang SPB atau SPG, biasanya pada saat saya hire mereka, saya akan tanya, perusahaan kita ini bergerak di sesuatu ini, misalkan gitu. Apa yang kalian tahu tentang perusahaan ini? Oh iya, perusahaan ini punya produk namanya ini gitu. Kenapa namanya ini? Karena perpaduan dari ini dan ini gitu. Jadi biasanya kita akan gali tuh, kalian tahu nggak tentang perusahaan yang mau kalian lamar gitu. Jadi harus cari tahu dulu gitu. Setidaknya kalau memang tidak punya tidak ada waktu sama sekali gitu, mepet ya panggilan kerjanya, terus kalian masih kerja, terus panggilan kerjanya selang cuma beberapa hari, 1 atau 2 hari, kalian nggak punya waktu untuk tahu mendetail, setidaknya tahu aja hal krusial dari perusahaan itu. Oke, perusahaan ini bergerak di bidang ini, kalau misalkan mereka ada produknya ini, kalau misalkan mereka bergerak di bidang sesuatu ya kalian harus tahu. Misalkan distributor apa, consumer good itu apa, seperti itu. Jadi sedikit banyak harus tahu tentang perusahaan yang Anda lamar, dan itu juga beberapa interviewer itu akan tanya, kalian tahu nggak ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa gitu, dan itu akan jadi nilai plus ketika kalian tahu perusahaan tersebut gitu ya. Next, memahami tentang posisi yang dilamar gitu. Apapun posisinya, kalian harus tahu betul tentang posisi tersebut gitu. Jadi kadang suka interviewer itu menjebak, kamu di sini ngelamar sebagai apa? Nggak tahu, saya cuman kirim-kirim CV aja, tahu dari temen misalkan gitu. Saya cuman email aja, tahu dari temen, terus saya dapat panggilan kerja. Kira-kira yang di sini yang dibutuhin apa ya? Nah, itu paling dijawabnya cuman ketawa doang sama interviewernya. Jadi lagi-lagi saya bilang, bukan menggurui, bukan mengajarkan, bukan memaksa kalian untuk mengikuti apa yang saya bicarakan. Saya cuma sharing gitu. Ketika ada pertanyaan menjebak ya, kamu ngelamar posisi apa di sini? Biasanya untuk fresh graduate tuh kita tanya kayak gitu, untuk ngetes aja dia paham betul nggak nih apa yang mau dia lamar posisinya gitu. Jadi kalian harus tahu apapun posisi yang kalian apply gitu. Oh, posisinya A gitu. Kamu tahu nggak tentang posisi yang kamu lamar ini, bagaimana pekerjaannya? Oh iya, saya tahu tentang gini. Nggak harus mendetail tahu, setidaknya gambarannya tahu gitu. Jadi nanti akan ada penilaian bahwa oh, orang ini keinginan untuk tahunya ada ya, orang ini prepare ya gitu, orang ini tidak
selebor ya, yang ya udah gue udah interview, gue dateng, gue nggak tahu panggilannya untuk posisi apa, untuk pekerjaannya apa, yang penting gue dateng, mau diterima syukur, nggak ya udah enggak. Jadi usahakan ketika ada panggilan kerja, buat si interviewer itu interest sama teman-teman, dan semoga sih diterima gitu ya. Lagi-lagi itu untung-untungan, lagi-lagi rezeki-rezekian. Kalaupun memang tidak diterima dengan berbagai macam hal, setidaknya next ketika ada panggilan kerja bisa jauh lebih baik, ada pembelajarannya gitu, ada poin-poin yang bisa diberikan kepada interviewer, bagaimana akhirnya Anda diterima, bagaimana akhirnya teman-teman diterima untuk bekerja gitu. Jadi intinya mulai sekarang ketika memutuskan untuk apply CV, pelajarin betul tentang perusahaannya, pelajarin betul tentang apa yang teman-teman lamar, pelajarin betul tentang pengalaman kerja teman-teman, pelajarin betul tentang lingkungan dan juga budaya kerja di perusahaan tersebut ketika memang kalian bisa searching itu gitu. Jadi intinya harus prepare, harus on time, harus terplanning ya, harus komunikatif, harus informatif dan efisien gitu. Jadi jangan buang waktu untuk melewatkan kesempatan itu, kesempatan emas itu gitu. Buat interviewer itu interest sama teman-teman, buat interviewer itu tidak ada alasan untuk menolak teman-teman bekerja ya. Cukup sharingnya, lagi-lagi saya bilang ya, ini tidak menggurui, ini tidak memaksa teman-teman harus mengikuti, ini hanya sekadar sharing apa yang menjadi pengalaman saya sebagai HR, juga sebagai pelamar kerja ya. Terima kasih. Subscribe ya. Subscribe ya.